Oke, jadi kita mulai aja. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman CS dan ISM udah mau bergabung ke sesi kali ini. Nah, di sesi kali ini kita akan fokus membahas dua topik, yaitu Math dan juga AI. Nah, tentu saja di sini aku udah ditemenin oleh tutor-tutor yang jago juga nih. Ada Miss Tata dan Kak Azali nih. Mana nih Kak Azali nih? Boleh disapa dulu nih Kak Tata dan Kak Azali. Halo teman-teman semua. Oke, oke, Kak. Kita dan ada Kak Tata, boleh disapa Kak Tata, teman-teman. Halo. Oke. Nah, jadi mereka berdua akan membantu kita untuk tahu lebih banyak terkait Math dan juga AI ini. Oke, silahkan untuk Kak Tata dan Kak Azali, waktu dan tempat aku persilahkan. Mas Kevin nanti dibantu buat admit teman-teman yang lain ya. Oh ya, aman, aman. Saat. Silahkan. Oke. Baik teman-teman semua, selamat datang ya di webinar kita. Yang pertama nanti kami akan menyampaikan tentang Math Explorer, kemudian disusul sama Miss Tata yaitu tentang AI. Oke. Saya izin share screen teman-teman. Oke. Kelihatan nggak ya? Eh, halo Aman, guys, Kak. Aman, kelihatan ya? kelihatan, Kak. Oke. Oke teman-teman semua, baik. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman CS dan teman-teman ISM. Jadi di sini kami akan menyampaikan beberapa detail terkait Math Explorer atau Math Junior, yang mana semoga dengan materi ini teman-teman mendapat gambaran yang lebih jelas. Dan nanti tentu saja kami menyampaikan apa keunggulan dari Algonova itu sendiri. Oke, langsung saja, saya perkenalan singkat. Jadi saya itu adalah seorang mathematician, teman-teman, lulusan IPB, dan ya sebenarnya saya machine learning engineer ya. Cuman ya karena ini materinya matematika ya udah. Oke. Oke, teman-teman. Jadi yang akan saya sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, nanti apa product knowledge dari Math Explorer atau Math Junior itu sendiri. Yang kedua nanti apa selling points-nya. Kemudian nanti apa projects yang ada, apakah ada atau tidak. Kemudian outcomes dari nanti Math Explorer atau Junior ini apa. Kemudian nanti sebenarnya ini tips untuk yang saya harap kalau di sini ada yang join ya. Cuman kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Karena ini kan sebagai apa namanya kayak eh pace-nya Algonova gitu. Oke, jadi saya mulai dengan kata-kata mungkin ya. Education isn't about memorizing facts, it's about learning to think and solve problems. Jadi saya keinget dulu saya ketika belajar matematika itu berpikirnya bahwa hanyalah angka, berurusan hanyalah angka. Nah, tetapi pada faktanya matematika itu mengajarkan untuk problem solving dan thinking. Dan itu sangat bagus ketika kita mulai dari anak-anak. Gitu teman-teman. Nah sekarang apa mungkin definisi dari Math Explorer atau Math Junior yang ada di Algonova? Jadi Math Explorer adalah pembelajaran matematika untuk anak di bawah 9 tahun atau perkiraannya itu PAUD sampai 3 SD. Tidak lebih dari itu, ya, Math Explorer. Dengan materi intinya itu adalah pengenalan simbol dan pengembangan logika dasar lanjut dan kreativitas. Dan nanti saya perlihatkan breakdown setiap materinya. Itu untuk definisi Math Junior atau Explorer untuk anak PAUD sampai 3 SD. Nah, selanjutnya product knowledge yang ditawarkan di Math Explorer Algonova ini saya sajikan dalam dua hal. Kalau saya selaku parents yang mathematician, saya tahu matematika, saya akan memilih yang ini, tapi nanti saya jelaskan yang ini. Tapi kalau saya bukan background matematika, saya akan menjelaskan pertama, di sini nanti akan ada pengenalan simbol matematika. Yang kedua, aplikasi operasi dasar sederhana, kemudian matematika visual, kemudian nanti akan ada pengenalan bilangan asli atau natural number,
kemudian mindset matematika. Jadi bagus banget lah saat untuk meningkatkan mindset matematika anak-anak ini. Nah, kalau saya sebagai parents adalah seorang mathematician, artinya backgroundnya matematika, saya perlu tahu ini. Jadi nanti anak saya akan belajar apa di situ. Nah, yang pertama yang anak-anak akan pelajari, PAUD sampai 3 SD lagi-lagi, bilangan dan operasi, kemudian pengukuran dan waktu, ketiga geometri dan spasial, kemudian keempat logika dan problem solving, kelima pola urutan dan klasifikasi, dan keenam implementasi kehidupan nyatanya. Nah, di sini tapi tidak apa namanya? Tidak matematika implementasinya itu tidak secara gamblang. Jadi itu nanti diselipkan di setiap lessonnya. Nah, sekarang saya coba perlihatkan ke teman-teman breakdown untuk setiap lessonnya. Sebentar ya. Jadi nanti kurang lebih akan seperti ini, teman-teman. Di setiap lesson itu ada bilangan dan operasi, kemudian ini dia topik utamanya ada berhitung maju mundur, kemudian bilangan satu digit, lengkap dengan lessonnya saya sudah sediakan. Kemudian contohnya di geometri dan spasial, topik utamanya ini dan ini, kemudian pengukuran dan waktu. Nah, logika dan pemecahan masalah sebenarnya atau implementasi matematika itu ada di setiap lesson, cuman tidak tergamblang gitu, tidak dijelaskan secara gamblang. Cuman kalau kita sebagai mathematician, oh ini nih pasti logika dan pemecahan masalah gitu. Nah, begitu teman-teman untuk breakdown-nya. Nah, kemudian saya contohkan misalnya kita ke matematika ini deh, aktivitas matematika pengembangan, misalnya teka-teki angka L24 misalnya. Nah, kita coba lihat gimana materinya. Saya coba perlihatkan. Ups. Nah, ini dia L24. Nah, nanti anak-anak itu yang bagusnya di Algonova itu mereka itu kan suka visual ya. Nah, nanti di L24 ini contohnya aktivitas pengembangan matematikanya, itu mereka disuguhkan angka dalam bentuk teka-teki beginilah. Dan itu yang harus mereka pecahkan, cari tahu gitu. Makanya ini cocok tadi untuk PAUD sampai 3 SD. Lebih dari itu mereka udah menganggap ini terlalu mudah gitu. 7 tambah 1 sama dengan 8, 7 kurang 2 sama dengan 5, dan seterusnya. Ini contoh-contohnya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya itu dari sisi product knowledge. Baik dari kalau bukan matematika dan kalau parents-nya itu matematika nanti. Nah, sekarang selling points-nya itu apa? Jadi ada 5 di sini poin yang saya eh, mungkin menurut saya ini dia. Yang pertama, kurikulumnya terintegrasi untuk pengembangan kreativitas anak. Jadi, to be honest, mungkin relevansi terhadap eh, materi Math Explorer dengan matematika SD itu cukup kurang. Tetapi itu tujuannya memang untuk pengembangan peningkatan kreativitas anak. Itu yang pertama yang ditawarkan oleh Algonova dari sisi kurikulum. Yang kedua, platformnya sangat praktis, kemudian visualitatif, ini apa namanya super hebat sih menurut saya, dan sangat nyaman ya. Jadi anak-anak itu sangat senang dengan yang namanya sesuatu hal yang visual. Nah, di sini tadi contohnya ini penuh dengan visual soal-soalnya itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini tuh pokoknya setiap soal itu ada visualisasinya hampir ya, tidak semuanya tapi seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya latihan soalnya itu bertahap. Ada mulai dari tipe easy, medium, and hard gitu. Nah, ini yang membuat kayak nggak gitu-gitu doang, nggak monoton, jadi menantang. Nah, selanjutnya tutor profesional. Ini dalam arti bahwa tutor itu di sini kan point selling kita banget lah gitu. Di sini kita menjelaskan dengan cara tidak biasa, ya, dengan cara tidak biasa dan itu yang kita jual kepada parents gitu. Dan yang terakhir, bebas diskusi tugas sekolah. Ini sebenarnya saya ya yang menerapkan ini, cuman saya tidak tahu kepada semua tutor, tetapi beberapa siswa saya tersering menanyakan tugas sekolah mereka dan kita diskusi tentang tugas sekolah itu sampai selesai. Begitu teman-teman. Ini selling point-nya. Pertama, kurikulum terintegrasi, platform praktis, nyaman, dan visualitatif, latihan soal bertahap, tutor profesional, kemudian bebas diskusi tugas sekolah. Nah, selanjutnya terkait projects,
Di Math Explorer atau Master itu saya belum menemukan projects-nya itu kayak di coding atau kayak di course yang lainnya teman-teman. Jadi projects-nya itu kayak ya soal lagi gitu sebenarnya. Enggak harus membuat tolong buat permainan bla bla bla, enggak. Jadi projects-nya itu sebatas itu doang, menjawab soal, atau bisa dibilang sebenarnya nggak ada ya, karena dari awal sampai akhir course-nya itu menjawab soal doang. Nah, kemudian outcomes ini mungkin kalau teman-teman mau bertanya, itu yang pertama pengembangan logika dan kreativitas, kemudian problem solving dan decision making sejak kecil, kemudian math is everywhere dalam arti bahwa kalau sejak kecil kita care akan math, nanti saya pikir tentang math itu bukan suatu kesulitan, karena math itu sekarang ada di mana-mana. Kemudian peningkatan minat dan konsistensi belajar. Karena math itu susah, tapi kalau kita bawa dengan senang atau nyaman, saya pikir anak-anak akan suka dari kecil sampai ke besarnya nanti. Oke, dan ini sebenarnya ya saya skip aja ya teman-teman. Dan ini juga sebenarnya yang ini mungkin timnya nggak ada di sini, tapi saya ingin banget kalau nanti di trial kelasnya itu ya tutornya setidaknya adaptif, adaptif dan interaktif dan memberikan sesuatu dengan ya yang nyaman lah gitu sesuai metodologi. Mungkin itu saja Mas Kevin dari saya. Oke, terima kasih untuk Kak Azali. Nah, nanti sebelum lanjut, biar nggak kecampur ya teman-teman, apakah di sini ada Oh, yang mau nanya dulu mungkin ya? Kayaknya kita mulai sekarang dulu untuk yang math, tanya jawabnya apa ada yang mau ditanyakan dulu? oh boleh boleh. Mm. Silahkan teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada Kak Azalinya juga di sini. Oh ya, silahkan. Saya ingin menjawab keresahannya. Oke, Eh, boleh Kak Aku Agi. ya, kalau Kak mau tanya Kak, kan tadi Kak Azali sempat mention kalau misalkan ngebantuin tugas sekolah anak ya, itu Mhm. di kelas grup, kelas private atau gimana Kak kalau yang Oh, ngebantuin tugas itu? kalau mengebantuin tugas itu kelas private Oh, dan kelas kebetulan private saya ya. banyaknya private ya. Kalau di grup itu biasanya saya tahu, tapi bukan kelas math ya. Kalau kelasnya coding itu saya tawarkan bisa nggak ya kita selesaikan nanti di jadwal yang lain aja gitu. Saya Zoom nanti, ngadain Zoom yang lain. Soalnya saya nggak mau melanggar ini ya, kan ada banyak hak di situ gitu. Jadi ya tidak mungkin kita fokus ke satu siswa doang gitu. Mungkin itu Kak Agi. Tapi kalau misalkan ini emang ketentuannya mungkin Kak Kevin emang kalau tutor itu boleh juga ya Kak ngebantuin apa namanya kalau ada request buat ngerjain tugas gitu berarti bisa ya? Hmm, jadi ingin meluruskan dulu, bisa tapi Mhm. tidak wajib. Jadi Iya, itu tergantung dengan ketersediaan tutornya. Apabila memang tutornya ada waktu yang tersedia dan memang bersedia dan juga capable untuk membantu tersebut, ya dipersilahkan. Tapi kalau kita berbicara wajibnya di sini itu tidak wajib, kecuali kita yang di kelas math tutoring itu. oke, betul ya, betul sekali. Clear, Mas Agim? Agi, sorry. Oke Kak, thank you Kak. Nah, clear. Oke, next question teman-teman. Apa ada? Ada mungkin yang penasaran? Kak, aku mau nanya dong. Oh, Oh iya. Kanela ya. Oke, boleh, boleh, silakan. Kak, ini kan tadi kan rentangnya junior ini di PAUD sampai kelas 3 SD ya, Kak. Mhm. Nah, maksudnya kalau kita ngelihatnya secara jenjang kelasnya agak lumayan nih, lumayan agak berjarak gitu ya. Dari TK ke 3 SD ini. Jadi kita ada dapat kalau kita kan langsung ke studi ke orang tua ya kayak. Jadi ada yang misalnya komplain kemudahan kah yang untuk kelas 3 2 3 SD-nya, ada yang bilang dari yang kelas yang umur kecilnya bilang agak ya kesulitan gitu. Misalnya belum waktunya atau gimana. Nah, kalau dari Kak Zali sendiri nih betternya tuh kayak ada nggak sih Kak yang misalnya kita bisa rekomendasiin untuk kayak misalnya kalau dari PAUD ini memang startnya di awal, tapi kalau yang umur tertentu, misalnya kelas 2 kelas 3 yang merasa udah
kemudahan, ada nggak sih kayak titik mereka tuh malah sesuai sama pelajaran sekolahnya nih gitu. Misalnya di kelas 3 SD-nya atau gimana gitu. Kalau dari Kak Azali ada nggak triknya Oh, kayak gimana? maksudnya ada nggak lesson yang Heeh. sesuai dengan Iya. relevansinya dengan pelajaran sekolah gitu? Jadi kan kadang-kadang kita juga kayak apa memungkinkan ya untuk anak yang kelas 3 SD ini kita loncat modul kah atau loncat Iya, ya. kah gitu. Kalau dari Kak Azalnya gimana biar kita nanti pas di lapangan, biasanya kan kita via call ya kayak kalau menghubungi. Mhm. Jadi kita bisa setidaknya memberikan solusi pertama lah sebelum kita konsultasi ke tutornya gitu. Oke, oke. Oke. Kalau dari saya nanti mungkin Mas Kevin luruskan ya, Mas Kevin. Ini kalau anaknya itu siswanya itu udah jago math, meskipun dia kelas 3 itu kalau dia mau mengembangkan lebih lanjut langsung ke Math Master aja. Jadi karena ini memang terlalu mudah nanti kalau dia udah jago math. Nah, kalaupun dia kekeh mau Math Explore dulu, lebih baik lanjut ke tahap duanya dulu di Math Explore. Karena kalau tahap satu atau tahun pertama itu terlalu mudah ya. Maksud saya mudah itu beneran mudah gitu. Ya, murid saya pun nggak ada tuh 15 menit nggak ada menjawab soal Math Explorer. Saya harus gimana nih caranya supaya kita menghabiskan 1 jam gitu. Gitu mungkin, Mbak. Oh, berarti ini tahap 2-nya udah ada yang jalan belum sih Kak? Sekarang ini kita studinya di Algonova. Saya belum mendapatkan siswa yang ke tahap 2, kemarin tahap pertama aja. Mungkin Mas Kevin ada nggak riwayat yang pernah ke tahap 2? Yang tahap 2 sejauh ini masih belum, Kak. Masih di... Belum ada. Oke. Jadi dari Kak Kevin gimana Kak? Jadi nanti kita habis mereka mengeluarkan 32 lesson yang tahap 1, kita arahkan langsung mat juniornya ke tahap 2 ya? Atau bukan ke mat master ya? Nah, itu dilihat dulu dari bagaimana feedback dari tutornya kan nanti biasanya setelah kelas itu kan ada kayak keterangan tutornya gitu ya, gimana rasanya kemampuan studentsnya. Nanti kalau Hmm? memang dirasa studentsnya itu memang masih agak, how to say it, masih cukup di, masih sufficient di Mat 2, Mhm. boleh diarahkan ke sana. Tapi kalau memang dirasa terlalu gampang untuk Mat 2-nya, nanti kita lihat di catatannya, kita bisa arahin ke Mat Master. Tapi untuk Math pokoknya Master. ke 2 dulu gitu, nggak apa-apa. Oke, jadi tetap dari rekomendasi tutornya ya Kak ya? Oke, Mhm. thank you Kak Kevin Kak Azali. Oke, Mbak Nila. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh coba taruh di drop di chat dulu ya, karena kita biar ada durasi juga. Mungkin kita lanjut dulu ke course berikutnya, Ya, teman-teman. Sekali lagi, kalau misalkan masih oke. ada tanya untuk matnya, drop di chat juga nggak apa-apa ya. Nanti di akhir kalau masih ada, kita sambil bantu jawab. Oke, silakan, Kak. Oke, cukup dari saya ya, teman-teman semua. Sekarang Miss Tata boleh? Oke, makasih Kak Azali. Halo kakak-kakak, ini udah siang, semoga tidak tertidur. Semoga nggak bobo ya kakak-kakak ya. Oke, halo kakak-kakak. Aku dari tim tutor juga. Namaku Tata. Mungkin kalau nggak pernah lihat di Telegram namanya Gustia. Namanya banyak banget. Jadi hari ini aku mau kasih tahu tentang AI. Kemarin juga ada beberapa kakak-kakak ISM yang nanya juga ke aku kayak gimana sih kalau misalnya aku mau jualan ISE, kalau aku mau jualan AI-nya itu aku mau jualan apa Kak? Aku mau dikasih tahu apa nih atau apa yang mau aku tawarin gitu. Jadi aku mau ngenalin AI dan materinya dulu ke kakak-kakak di sini. Oke. Nah, tadi aku udah kenalan ya. Jadi aku skip aja kenalannya. Aku mau langsung penjelasan dulu di kelas AI. Nanti seperti biasa kita ada 36 pertemuan. Terus habis itu yang private 60 sama yang grup 90. Nanti materinya itu nggak cuma kalau Mama Papa tuh biasanya oh berarti cuma ngetik-ngetik aja. Enggak. Jadi di materinya itu mulai dari ada AI text, kita ngobrolin tentang promptingnya yang benar itu gimana. Terus ngoding bahkan ngoding pun bisa. Jadi terus habis itu ada gambar juga, ada bikin audio, video sampai nanti dia itu bisa bikin satu game project. Nanti kita bikinnya itu game project Tabletopia namanya. Jadi digital digital game dari kayak Monopoly gitu. Nah, jadi tabletop tapi kita bikinnya digital. Oke, aku batasin dulu biasanya yang ikut
itu jangan under 12 ya. Jadi kalau boleh, kalau memang dia pinter banget, jadi kemarin tuh aku pernah dapat muridnya yang memang dia emang pinter banget, bahkan udah terbiasa dengan Unity dan teman-temannya, mungkin oke. Tapi kalau misalnya memang belum kayak terbiasa atau bahkan baru tahu-tahu aja ChatGPT dan teman-temannya, aku ada pembatasan dari Algonova juga untuk dari usia 12 sampai 15 tahun gitu. Terus habis itu di text generation nanti ngapain sih? Jadi di text generation nanti anak-anak itu nulis cerita. Mereka itu bakal bikin satu cerita versi mereka sendiri orisinal. Terus AI-nya di mana? AI-nya nanti mereka buatnya itu sebagai asisten. Jadi nanti si AI-nya ini yang bantu promptingnya atau AI-nya ini yang bantu untuk membuat gimana caranya ceritanya ini semakin menarik gitu. Terus habis itu setelah bikin cerita, nanti ceritanya ini mau dipublish, ceritanya seperti itu. Jadi intinya kita kasih tahu alur pembuatan sebuah cerita dengan asisten ChatGPT atau asisten AI-nya mereka. Terus ada image generation yang pasti buat karakter sama lokasi, bikin audionya sama videonya biar karakter yang mereka udah bikin tadi bergerak. Terus habis itu ada sedikit 3D design. Di sini kemarin aku sempat ada kakak-kakak yang bilang ada tablet. Nah, kalau yang tablet itu dapat infonya masih dalam pemrosesan pakai aplikasi apa. Tapi kalau di komputer sendiri udah ada pakai yang namanya Blender nanti. Jadi bukan langsung kayak wah berarti susah banget ya pakai blendernya nanti pasti banyak banget kok banyak banget 3D design AI yang bisa selain Blender gitu jadi di AI-nya ini fleksibel banget sih menurutku apalagi kalau misalnya anaknya susah nih laptopnya gitu atau AI-nya nih membingungkan gitu nggak jangan kayak gitu pastiin anak-anaknya nih paham gitu. Jadi final projectnya again nanti anak-anaknya presentasi game bikinan dia sendiri. Jadi punya satu project. Oke, nah ini ada satu contoh yang ini punya anakku. Jadi ini dia memang udah jadi text game di mana dia ini kayak pilihan ganda. Jadi N-nya itu plot twist, banyak plot twistnya. Nah terus ini yang 3D aku bilang, aku nggak pakai 3D Blender di sini, tapi aku pakai aplikasi lain bisa juga. Jadi kita tuh nggak terkait dalam satu gitu. Misal, kok berarti harus pakai ChatGPT terus ya? Kan ChatGPT berbayar. Enggak kok, nanti bakal banyak, apalagi AI yang sekarang tuh banyak banget versinya, jadi kita bisa pakai dan maksimalin yang dari materi dan juga dari anak-anaknya. Oke, nah poin sellingnya ngapain sih nanti? Jadi poin sellingnya itu AI ini nanti tuh bakalan selalu ngikutin digital atau ngikutin fiturnya kakak-kakak. Jadi misal nih, kalau kemarin kita nggak ngerti kalau misalnya laptop kita bisa ngobrol gitu sama kita. Nah sekarang tuh kita udah tahu. Jadi belajar teknologi yang terkini. Terus habis itu kurikulumnya terstruktur dan bertahap. Jadi kalau misalnya loh anak aku nggak bisa nih pakai ChatGPT atau nggak terbiasa cuma tahu aja nih ChatGPT, belum paham prompting yang oke, kayak cuma oke buatkan aku gambar gitu aja. Nah ini tuh nggak apa-apa. Kurikulumnya tuh terstruktur kakak-kakak jadi dimulai dari basic, hal-hal basic, terus habis itu nanti bertahap sampai nanti jadi sebuah project gitu. Nah, terus habis itu nanti nggak cuma di asisten AI, karena misalnya asisten AI berarti gampang banget dong kan tinggal AI nanti kan tinggal prompting aja udah jadi. Enggak, kita di sana juga mau ngelatih keterampilannya adik-adik gitu. Jadi nggak nggak jadiin AI itu pengganti mereka, tetapi menjadikan AI sebagai asistennya mereka gitu. Output nyatanya juga udah ada, langsung nanti kita kasih biasanya aku juga langsung kasih tuh link untuk publishing jadi linknya itu berupa game yang bisa dilihat langsung sama parentsnya gitu. Bisa lewat laboratori, kalau memang anaknya juga bisa nih, biar orang tuanya bisa tahu anaknya udah sampai mana gitu. Jadi outputnya udah ada, merupakan game sama proyek kreatif. Oke,
Nah, nanti kalau misalnya nih parentsnya kan biasanya bertanya, ngapain nih anaknya belajar AI? Kalau misalnya di Algonova, terus misal ya biasa-biasa aja dong, cuma prompting doang. Enggak, jadi anaknya nanti kita asah kreativitasnya karena nanti nggak cuma ya udah prompting hari ini prompting seperti ini ya, hari ini promptingnya seperti ini ya. Enggak, tapi kita kasih tahu nih di prompting itu apa sih kuncinya biar ekspektasinya adik-adik ini sama hasil yang dia dapatkan itu sama. Gimana sih kunci promptingnya biar nanti itu sesuai dengan harapan mereka. Oh, aku mau misal karakternya punya topi, aku mau karakternya bisa bergerak. Nih gimana ya caranya? Gimana ya biar nggak cuma limitasi di ChatGPT. Jadi nanti di sana banyak banget teknologi yang bisa ngasah keterampilannya adik-adik. Apalagi ini nanti sering banget nih dipakai, apalagi buat sekolah. Terus habis itu nanti karir-karir mereka di masa depan, pasti kan di masa depan mereka nih langsung nih lebih keren lagi. Nah, dengan adanya basicnya dari kita di Algonova itu pasti adik-adiknya makin jago buat prompting dan juga memakai AI sebagai asisten mereka. Nah, oke. Ini aku mau kasih lihat mungkin kemarin kayak ada ini menjawab sih. Mungkin kalau kakak-kakak juga mau nyoba, boleh banget. Kakak-kakak ISM ya, kakak-kakak ISM yang mau nyoba, misal, terus gimana nih kalau misalnya ada inspirasi nggak? Dulu waktu aku ikut punya Kak Galang yang waktu training AI itu juga ada, boleh pakai kayak gitu juga. Jadi waktu itu Kak Galang ngasih lihat kalau kita bisa bikin satu video gitu ya. Oh, langsung jadi nih satu video. Nah, itu bisa. Nah, aku juga bisa nih, teman-teman, ada satu lagi yang bisa langsung pakai Google Gemini. Nah, kalau pakai Google Gemini, terus ngapain? Kenapa pakai Google Gemini? Kenapa nggak pakai ChatGPT? Karena aku yakin semua mereka itu di laptopnya udah ada Google. Jadi udah ada si Google Gemini ini. Atau bahkan Copilot pun bisa. Nah, apa yang mau kita ketik di sana gitu? Nanti aku mau ngetiknya tuh gamenya seperti ini. Make me a doodle defender in HTML mode. Jadi kenapa HTML? Biar nanti anak-anaknya bisa langsung lihat hasilnya atau visualnya gitu. Make me a doodle defender in HTML viewer. Oke, sampai typo aku. Nanti selagi nunggu kakak-kakak dari YSM mungkin bisa langsung kayak ngobrol-ngobrol, cari tahu lebih banyak tentang adik-adiknya nih, mereka suka ngapain aja, atau bahkan mereka udah pakai ChatGPT sampai tahap mana aja. Jadi lebih oke lagi untuk penjualannya kakak-kakak di YSM. Oke, ini emang taking times ya. Pasti anak-anaknya juga taking times. Kendala di AI itu biasanya hanya ChatGPT-nya kadang nge-lag atau internetnya ya yang kurang gitu. Tapi aku yakin pasti udah langsung bisa kok. Dan ini kalau udah jadi nanti akan ada langsung selesai satu game di mana adik-adik itu bisa mainin langsung gitu. Dan ini tanpa mereka tahu codingannya, tanpa mereka paham code-nya mereka langsung bisa bermain. Jadi ini menurutku oke banget, apalagi adik-adik suka bermain ya, banyak yang suka Minecraft, yang suka Roblox dan teman-temannya. Menurutku ini salah satu nilai jual yang langsung bisa menarik nih, menarik buat adik-adiknya. Gitu. Ini semoga nggak lama-lama ya. Terus kalau udah Google Viewersnya lihatnya di mana tuh? Nah, kalau udah selesai itu biasanya aku langsung copy paste. Nanti aku masukin ke namanya HTML Viewer, kakak-kakak. Hmm. Nah, di sini. Oke, nanti bisa lihat di bagian kanannya. Ini tanpa aku tahu coding, karena aku juga nggak ini ya, nggak into banget ngodingnya. Nah, tapi ini udah selesai. Aku langsung copy aja di sini. Nanti di bagian kanannya itu langsung kelihatan. Yes, press start to game gitu. Nanti udah ada di bagian kanannya. Dan ini tuh setiap aku bikin doodle defendernya itu tuh beda-beda isi gamenya. Ada yang menggambar, ada yang bisa main tic-tac-toe, dan itu tuh macem-macem. Kakak-kakak boleh nyoba juga gitu. Nah, oke. Yang terakhir itu, misal kalau misalnya nggak
misalnya nggak ngoding gimana? Nah, aku yakin juga kakak-kakak pasti biasanya pakai Canva. Jadi itu juga bisa pakai Canva. Aku bikin ini pakai Canva, bikin satu ceritanya coding night ini ya. Ceritanya adik-adik coding night ini pakai Canva dan AI. AI-nya itu di bagian belakangnya backgroundnya. Jadi backgroundnya ini aku buat jadi kayak video di mana ini tuh bisa otomatis. Nah ini menurutku juga oke karena again seperti Kak Azali bilang anak-anak itu sangat suka visualisasi. Jadi mungkin juga bisa jadi salah satu cara buat kakak-kakak mau waktu trail atau ini ya trialnya kelas misal nih suka anak-anaknya emang suka bercerita anak-anak suka bikin komik sederhana. Nah ini tuh bisa banget langsung pergi ke Canva dan di Canva itu udah ada AI-nya juga bisa langsung di sana. Oke, nah, yang terakhir limitasi di AI itu apa? Limitasi di AI itu cuma imajinasi, kakak-kakak. Jadi apapun bisa kita bikin selama kita paham dulu basicnya. Makanya kenapa kita belajar AI-nya, gitu. Oke, dari aku segitu. Hmm, aku langsung aja ya. Oh, Kak Kevinnya ini ya. Kak Kevinnya. Oke, AFK. Oke, aku jawab-jawab sambil jawab pertanyaan ya, kakak-kakak ya. Aku open pertanyaannya. Silahkan teman-teman kalau mau Oke. bertanya. Ini pada pertemuan keberapa Kak? Anaknya bisa langsung punya game. Game itu yang teks game tadi itu pertemuan keempat Kak Ece. Langsung bisa punya game. Aku kasih lihat silabusnya sekalian ya. Jadi anakku itu bikin waktu kita ini di bagian sini. Nah ini, mengubah cerita menjadi game. Di lesson keempat udah langsung kelihatan hasilnya anaknya ngapain. Dan itu menurutku keren sih. Kayak, wah ternyata aku bisa ya bikin game. Even cuma teks game. Ini kalau aku buka, ada gamenya memang. Sorry, aku bukain. Nih. Nah ini ada gamenya. Tuh ya, even game sederhana, tapi menurutku ini keren banget sih. Kayak kita punya pilihan. Terus habis itu literasi anaknya tuh juga terbantu banget kalau misalnya mereka bikin game seperti ini. Misal, apa nih yang bakal dilakuin? Oh, lari ke celah pintu terus bersembunyi di bawah karpet. Nah, nanti ceritanya beda lagi. Ada Wih, kelanjutan-kelanjutannya. Gitu. Ada nice lagi? ya. Dari Kak Dira mungkin, Kak Tata. Oke, thank you. Outputnya apa aja yang bisa jadi porto, Kak? Gitu. Oh, oke, yang jadi portofolionya itu nanti ada namanya tabletop ya kayak gini, kakak-kakak. Nah, ini aku ngambil salah satu contohnya dari Steam ya, karena to be honest anakku belum sampai graduation. Wow. Nah, nih Uh, hasilnya yang dari silabus ini tuh terakhir kita ngobrolin tentang Tabletopia. Nah, membangun game di Tabletopia. Tabletopia itu seperti apa? Nanti gamenya seperti ini. Jadi seperti game card, monopoli lah ya kita ngomongnya ya, bahasa kita ular tangga gitu. Tapi versi digitalnya. Nah, ini tuh anak-anak nanti bikin ini. wow. Aku nanya lagi, aplikasi atau project apa yang paling menarik? Mungkin ada satu momentum di mana anak bisa jauh lebih antusias dari biasanya. Bikin gambar, bikin karakter Kaleo. Itu anakku suka sekali, semuanya. Semuanya suka bikin karakter itu mereka suka banget. Jadi kayak sebenarnya kan limitasinya karena imajinasinya kita. Di imajinasinya kita itu waktu itu anakku mencoba untuk bikin ya karena dia suka brain rot lah ya. Jadi dia mau bikin tiger tapi warnanya hitam. Nah, tiger warnanya hitam tapi badannya mau buah-buahan kata dia. Jadi dari kepalanya itu tiger tapi badannya buah-buahan dan itu berhasil gitu karena menurut dia bisa membayangin tapi dia belum lihat nih visualnya tuh jadinya gimana sih bikin mereka penasaran juga misal kalau kita bikin karakter gitu aku mau karakter aku tuh cewek kayak anime gitu terus habis itu cibi-cibi nah mungkin anak-anak biasanya yang belum ikut kelas hanya sampai sana karena waktu itu aku ikut training juga buat anak-anak yang di Algo itu yang kelas tambahan biar anak-anaknya
coba lihat AI-nya Algo itu mereka bikin komik dan itu tuh mereka kayak antusias banget. Gimana sih caranya biar sesuai gitu atau ide apa ya? Aku mau masukin ide apa ya? Biasanya mereka paling seru melihat gambar langsung visualnya keluar gitu. Ada lagi kakak-kakak maunya? Ini AI-nya apa tadi Kak mhm, yang dipakai sampai da- akhir lesson? dari awal sampai akhir lesson Kak Tata. Dari awal sampai akhir lesson, nggak apa-apa, ngantuk ya, ngantuk ya. Oke, dari awal sampai lesson itu lumayan banyak, tapi biasanya aku keep stay di ChatGPT, kakak-kakak ChatGPT. Jadi kenapa stay di ChatGPT? Karena pertama, memang ada limitasinya, tapi ini aku buat sebagai challenge. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena sebenarnya di sini tuh ada banyak banget kayak misal belajar belajar yang ini nih, yang bikin gambar. Ini kita pakai namanya Fusion Brain. Tapi aku tanya-tanya ke kakak-kakak tutor lainnya nih, apakah pakai Fusion Brain? Nah, ada beberapa anak yang memang nggak bisa untuk registrasi karena memang Fusion Brain itu harus registrasi gitu. Jadi karena mereka cuma dibatasin mau papanya pakai ChatGPT mungkin, jadi aku biasanya hanya memakai ChatGPT, Copilot. Copilot nih yang punyanya kita ya, kakak-kakak yang biasanya di Edge itu loh. Yang di Edge tiba-tiba, halo aku Copilot, ah, siapa nih yang install gitu. Ini ada Copilot di kiri, nah itu dari Edge-nya sendiri, di Microsoft semua ada sama Google Gemini. Udah, ini aja udah cukup banget. Kalau misalnya gambar-gambar, aku nggak mau login tapi mau langsung lihat. Aku ambil dari digital literasi ada juga namanya Crayon. Nah ini juga bisa langsung bikin gambar-gambar lucu, gambar AI. Gitu. Ntar aku baca lagi. Kejawab nggak ya? Ada dendam sama Gemini. Ya ampun. Limitasi ada imajinasi dan mungkin bisa disebutkan satu project atau contoh yang paling populer lagi hype kayak Brain Rot. Iya, lagi hype itu Brain Rot. Brain Rot banget. Banget ya, Ballerina Cappuccina. Kemarin juga waktu sama tim Rusia ya kita monli itu penjualan kelas jadi banyak karena cappuccino. Cappuccino Ballerina Cappuccina ya kakak-kakak. Jadi emang Brain Rot itu paling hype sih. Tapi kalau ada beberapa anak-anak yang nggak suka Brain Rot, biasanya mereka sukanya anime. Animenya ya biasanya anime-anime yang anak-anak ya One Piece. Terus habis itu anime yang mereka suka teenager One Piece. Terus yang lagi rame FOMO-FOMO gitu, itu pasti anak-anak suka Kak Leo. Oke, untuk spesifikasi device-nya gimana Kak? Em, ini tuh pernah aku diskusiin dengan Kak Fadli karena kita pakai Blender, tapi untuk tabletnya ini aku masih kemarin tuh masih discuss, jadi masih masih ditanyakan lagi. Tapi at least seenggaknya bisalah untuk render gambar itu nggak terlalu berat. Tuh harapannya sih itu aja. Mungkin bisa disamain kayak Roblox ya. Tapi aku nggak jamin juga kalau Roblox berarti langsung lancar gitu. Seharusnya kalau udah sesuai speknya Roblox dan mereka bisa bermain Roblox di dalamnya itu udah lancar pasti. Selain Gemini, oke. Copilot sama ChatGPT. Udah ya. Kak, gamenya dibuat di L4 akan berkelanjutan sampai akhir atau tiap project beda-beda? Tergantung anaknya nanti sebenarnya Kak Dira. Kalau anakku ya itu dia bikin beda-beda kalau anakku karena menurut dia itu cukup ini ya cukup membosankan gitu kalau misalnya satu cerita jadi dia bikin cerita lagi tapi untuk grup aku yakin pasti L4 ini bisa dilanjutkan gitu jadi berkelanjutan sesuai dengan imajinasinya anak-anaknya karena basicnya maksudnya kita tuh kasih tahu, ini loh kamu udah punya story. Nah, gimana kalau kamu kembangin lagi nih story kamu nih? Jadi story dan game kamu nih kita lanjutin lagi, biar makin keren. Gimana kalau ada gambarnya? Gimana kalau nanti selain cuma membaca nih, apalagi kita males membaca gitu ya, nanti ada gambarnya langsung kelihatan. Gimana kalau ada videonya? Gitu. Jadi biasanya diajak buat bikin sesuatu yang lebih menarik lagi dan masih berkaitan dengan cerita mereka.
Bahkan kalau mereka mau, misalnya mungkin kalau di kelas biasanya Kak aku mau bikin yang lain itu gimana Kak? Nah mungkin mereka bakalan konsultasi dulu nih sama kakak-kakaknya dan kakak-kakaknya bilangnya seperti apa dan teman-temannya oke semua baru nanti disetujuin di dalam kelasnya seperti apa itu tergantung dari kakak-kakak di grupnya ya. Aku nggak bisa pastiin tapi untuk anakku ada memang yang dia suka sekali dengan ceritanya itu dia lanjutin Oke. terus. Tapi kalau misalnya untuk grupnya itu tergantung dari kakak-kakaknya lagi. Biasanya sih tetap dilanjutin. Oke, aku lanjut ya. Kak, khusus untuk kelas tab, apakah ada Creatus tabnya? Apa aplikasi yang mungkin cukup besar? Nah, ini aku masih belum dapat sebenarnya Kak Zainab. Jadi, kemarin tuh terakhir aku cuma menanyakan apakah oke kalau TBD sebenarnya kalau misalnya RAM-nya itu udah kayak yang 12 gitu, itu udah oke lancar gitu apalagi yang render gambar ya gitu render gambar tuh laptop tab tablet-tablet biasa sekarang tuh udah oke banget untuk dipakai AI karena basically AI-nya kan ada di mana-mana ya kita pakai browser jadi nggak Mhm. tergantung dari apps gitu jadi at least bisa nggak ini ya nggak nge-lag lah nggak nge-lag tabletnya ya kalau saranku ya RAM-nya at least jangan 8 aja kalau boleh di atasnya karena emang kalau nge-render itu berat banget. Takutnya anaknya nanti keburu bete. Oh, ini buat Kak Azali. Oke, ada lagi yang AI? Kalau nggak ada, aku balikin lagi ke Kak Azali karena ada yang nanya untuk math-nya. Aku harap menjawab punya kakak-kakak ya tadi ya. Aku stop share dulu. Thank you so much kakak-kakak. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung lanjut lagi di chat. Aku balikin dulu Oh, ke oke. chat. Ini Kak, kalau siswa grade dari CK bacanya belum lancar diarahkan ke Math Explorer bisa nggak Kak? Tadi, oh iya, ini malah bagus banget ya dari kita sebagai seller dan anaknya perkembangannya kalau dia belum bisa baca dan lebih bisa membaca visual, boleh banget ditawarkan ke Math juniornya gitu Mbak. Pasti seneng sih menurut saya karena nanti platformnya juga nyaman sih Algo. Mungkin itu Kak Tani. Menjawab nggak Kak? Oke. Teman-teman yang lain, AI ataupun amat juniornya boleh silahkan. Ada lagi mungkin? Kak mau nanya yang itu dong Mhm, AI mhm. yang terkait dengan runway untuk buat video itu misalkan dia buat dari foto jadi video gitu ya. Itu bisa dikasih back sound juga gitu nggak sih? Atau kayak misalkan dia dari gambar jadi video tapi kayak buat apa presenter lagi bawain berita gitu-gitu bisa nggak sih Kak? Kalau misalnya dari gambar bikin video itu bisa, tapi untuk nambahin audionya itu kayaknya pisah app gitu. Jadi ya Terpisah ya. bisa app gitu. Jadi ya mungkin ada yang bisa tapi kan harus bayar ya biasanya. Oh oke Aku oke. menghindarin itu gitu loh. Jadi biasanya anak-anak pun juga yang pertama anak-anak tuh paling males register dan mama papanya tuh paling males bayar bayar sesuatu gitu. Jadi ini concern Ya. aku banget sehingga aku biasanya kasih pisah app gitu. Oke, tapi di lesson kita ada yang buat itu ya Kak? Mm-mm. Ada nanti kalau misalkan tadi udah ada selesai silabus nextnya itu kita bikin audio sama video. Oh oke oke. Ya, thank you Kak, clear. Ya, again, again, Oke, ini again. saya lagi Kak Tata ya. Eh, Oke. Kak, point selling di Mat XE di 8 sampai 10 pertemuan pertama apa ya? Beberapa enggak lanjut. Oh ya, jadi ini juga dialami sama siswa saya. Jadi 8 sampai 10 itu karena mereka merasa terlalu mudah. Nah, kalau sudah dirasa terlalu mudah, coba tawari ke tahap kedua, teman-teman, ya. Karena apa namanya? Mat master itu minim banget visualisasinya. Jadi kalau umur anak ini masih, maksud saya di bawah kelas 3 SD itu not recommended. Karena nanti pasti bosen tuh, ya. Nah, kemudian kalaupun dia bersih kekeh mungkin
mungkin nanti dia inginnya langsung yang lebih apa namanya, yang lebih hard gitu ya levelnya, mungkin bisa dicoba ke mat masternya. Jadi saya nggak tahu poin sellingnya itu kalau anaknya, mungkin ditanya dulu Kak ya, Kak Nila, kalau anaknya merasa ini terlalu mudah, coba arahkan ke tahap keduanya, itu nanti tingkat lanjut mas soalnya gitu. Mungkin itu kalau dari saya, dari sisi materi. Iya, betul. Lesson 33. Dan itu, wah itu seru sih ya. Saya sudah amati eh, tahap satunya itu tahun pertama itu dasar memang mudah banget. Kemudian yang kedua itu agak lumayan, udah agak lumayan tuh, gitu. Jadi adalah sesi mikirnya siswa itu gitu. Mungkin seperti itu kan ya. Ada yang belum tersampaikan kan Nila? Aman, oke. Kemudian Kak Eca, Kak kalau ada yang tanya matematikanya disusun berdasarkan kurikulum apa? Apakah sesuai dengan kurikulum sekolah? Ini ini saya belum berani jawab ya teman-teman. Ini jujur Mas Galang sini yang punya apa wewenang menjawab ini ya. Cuman tim matematika itu sekarang sedang berusaha untuk kayak apa ya, mengembangkan kurikulumnya gitu. Nah, apakah nanti ketika ditanya sesuai dengan sekolah, bisa dibilang belum untuk saat ini. Tapi untuk yang Math Explorer itu bukan memang tujuannya untuk menyelaraskan dengan ini, cuman untuk pengembangan logika aja. Karena pasti relevansinya kuat, maksudnya nggak mirip-mirip amat, cuman tujuan utama Math Explorer itu yes untuk pengembangan kreativitas. Jadi bagus banget lah untuk eh, usia PAUD sampai sebelum 3 SD atau saat 3 SD gitu. Mungkin seperti itu Kak Eca. Ada yang mau ditanggapi Kak Eca? Oke, terima kasih kembali. Oke, 3 menit lagi berdasarkan ini teman-teman. Ada lagi? Oh Kak Agi, silahkan Ya, Kak Agi. Kak mau tanya Kak, kan kayak kita pun di Algonovo kan juga ada kayak kompetisi gitu ya. Nah kalau Mhm. misalkan ada kompetisi itu kan yang jadi poin juga anak-anak pun disiapin buat ikutin kompetisi. Nah ini materi ataupun pelajaran yang di MET ini apakah udah sesuai nanti sama OSN atau mungkin IMO gitu, itu apa berkorelasi, dan kalau misalkan emang anak-anak itu emang pengen ke arah OSN atau ke arah IMO itu dari tutor sendiri apakah bisa ngedampingin sampai anaknya itu masa itu bisa minimal Oh, paham oke gitu oke gitu Kak. oke. Thank you. Eh, ya ini kalau terkait Math Explorer sejauh ini belum ada ya Kak Agi. Nah, tapi kalau Math Master itu sudah bisa direkomendasikan untuk ikut Olimpiade juga, ikut kompetisi. Tapi kalau Math X itu saya belum menemukan sih ya. Nah, kalau Math Master itu siswa saya juga saya carikan lomba biasanya untuk ikut karena dia jago banget ya, menantang lah gitu soal-soal itu. Dia pikir demikian gitu. Kalau Explorer atau Junior itu sejauh ini saya enggak sih. Mungkin Kak Tata pernah mengajar yang Explorer, yang oh enggak ya. Aduh, maaf banget Kak, nggak megang Matt. Oh, oke oke. Yang ini enggak ada sih sejauh saya ya, karena belum ada. Tapi nanti kalau parentsnya request itu boleh dicarikan lomba. Nah itu tergantung kesanggupan tutornya sih ya. Tapi yang junior lagi-lagi saya harus bilang nggak ada sampai saat ini yang merequest. Nanti kalau ada lomba ikutkan karena terlalu advance mungkin ya untuk tingkat anak-anak Math Explorer. Jadi kalau anaknya udah jago ke Math Master aja ke Agi. Nah nanti dicarikan sama tutornya, ya lobby orang tua sama tutor lah itu ya. Nanti supaya carikan kompetisi buat itu menanggapi kemampuan anaknya gitu. Mungkin seperti itu Kak Agi.
Ada yang mau Kak Agini tanggapi? Mungkin cukup? Cukup Kak. Thank you Kak. Oke. Kak, kemarin ada ortu yang menanyakan kurikulum matematikanya apakah digolongkan sesuai kelas anaknya kelas 3. Soalnya biasanya bimbel digolongkan karena takut anaknya ada kesulitannya. Ini untuk jawabannya digolongkan sesuai kelas anaknya, contoh kelas 3 SD atau SMP. Eh, teknis masuknya ya berarti nih kurikulum matematikanya. Ini boleh open mic nggak, Kak Zainab? Saya, mungkin boleh Kak? Itu aku dapat respon dari orang tua yang menanyakan untuk menentukan kurikulum yang ada di matematika ini itu apakah digolongkan sesuai kelasnya. Nah, takutnya itu walaupun nanti digolongkan semisal dia baru masuk Math Explorer nih dari awal Mhm. gitu kan. Nah, dia takut itu kalau semisal usianya berbeda, dia dapat materi yang mungkin di dalam kelasnya tuh dia udah kelas 4 nih, tapi nanti dia masuk di golongan teman-teman yang dia mungkin kelas 3 SD atau mungkin sebaliknya Oh, terlalu sulit oke oke. seperti itu. Nah, itu kan Oke oke. biasanya kan kalau misal les ataupun ini ekstrakurikuler. Maksudnya kayak penggolongan les lah. Itu kan biasanya Iya kayak ya. mau les matematika nih mau kelas 4 atau kelas 5 seperti itu. Oke. Oh, ini trialnya sih nanti diperlihatkan ya. Jadi kelas Math Explorer itu begini, levelnya seperti itu. Kemudian nanti kalau Kak Zainab mau apa namanya dokumen lengkap, oh ini sesuai nggak ya? Boleh nanti saya share yang tadi PDF itu. Ini sesuai Math Explorer sesuai trial nggak ya? Atau dia tesnya Math Explorer tapi masuknya ke Math Master. Waduh, pusing itu ya. Karena Math Master tuh dikit visualisasinya. Pengembangannya di nalar itu. Udah lanjut lah dari Math Junior soalnya. Gitu mungkin. Gitu mungkin ya, Oke, Kak Kak. Jainam. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin ini pertanyaan penutup ya teman-teman semua. Saya harap nanti kalaupun belum kejawab semua pertanyaannya, itu nanti, ini sebentar, ada yang datang nih guys. Kita sambut dulu mungkin. Nanti jangan kita bubar. Oh siapa nih? Oh nggak ada. Oke, teman-teman mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari Kak Tata sama saya. Nanti kalaupun ada pertanyaan yang mungkin menurut teman-teman masih kurang, masih belum menjawab, baik itu dari sisi point selling ataupun apanya gitu materi, boleh menghubungi kami. Kami sangat senang ya membantu karena kita sama-sama bekerja ya untuk Algonova. Kemudian, iya itu saja sih Kak Tata, closing statement mungkin. Ya ada. Enggak? Udah. Oke. Kasih kakak-kakak, kakak CS sama Oke. ISM yang udah ini ya, Semoga kasih iya, waktu buat kita. Thank you so much. semoga sukses bersama ya teman-teman semua. See you Thank you, in the next Kak time. Azali, Bye Kak Thank you, Tata. bye. Kak. Thank Oke, you. saya N ya.